Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Seperti biasa ya, ini kalau video-video gue di channel kedua tuh ajang buat gue eksperimen, ngetes-ngetes lighting, setup, kamera, dan segala macem. Kebetulan setup yang kali ini, video ini direkam dengan kamera baru gue, Sony FX3, kamera cinema line dari Sony, full frame, dengan lensa, kebetulan dipinjemin nih, lensanya Sony 2470 GM f28 ya? F28 GM. Godox VL150 dengan lantern softbox. Terus habis itu di bagian sebelah sini gue ada backlightnya dengan Godox SL62D. Terus ada practical light juga. Ini Godox TL30. Dan ini total ada 3 lighting menghasilkan look seperti ini. Dan ini gue belum pakai buat ngedit. Cuman tadi gue sedikit preview dari kamera tuh udah mantep dan tajam banget. Dan ini direkamnya masih Full HD. Belum 4K karena ini kan gue bakal ngomong panjang nih. Ntar kalau 4K panjang banget gue takut kegedean gitu saya. Jadi coba dengan Full HD dulu hasilnya seperti apa. Ya kalau lo tahu video-video gue di channel kedua ini kan gue sering banget tuh kayak ngetes ini lighting baru segala macam, kamera baru, dan gue akan menceritakan lu perjalanan gue menggunakan kamera pertama gue banget itu Canon 70D. Terus habis itu gue ganti langsung upgrade ke yang lebih mantep ya. Waktu itu pada zamannya Sony A7S II yang body only tuh harganya 40 juta tuh. Lu bisa beli itu tapi nggak bisa beli lensanya tuh gue dulu. Terus habis itu gue sempet pindah lagi ke Lumix, gue pakai GH5, GH5S. Terus habis itu gue balik lagi ke Sony, gue pakai Sony A6400, Sony A6600. Terus habis itu gue ganti ke Sony FX30. Habis itu dari situ gue balik lagi ke Lumix, pakai S5 Mark II. Terus ini kayaknya udah final gue sih. Pakai Sony FX3. Jadi versi versi full frame dari FX30-nya. Dan harga kameranya bikin gue merinding ya pas lihat ya, karena serem banget gitu. Dan apalagi gue pakai kamera ini nih, kamera dengan body 60 juta ya. 60 juta ini untuk bikin fitgram ya. Fitgram lucu-lucu aja. Agak overkill sih, cuman bagus kan kualitasnya, mantap. Di video ini gue akan kayak event recap tentang acara yang gue adain, acara izin ke WC yang gue adain tanggal 2 November 2024 yang lalu. Singkat cerita habis adain acara itu, 4 hari kemudian tuh gue lagi liburan ke Jepang dulu, dan ini gue udah balik dan baru bikin video ini. Oke, buat yang nggak tahu, acara izin ke WC, gue waktu itu bikin acara izin ke WC itu mungkin bisa dianggap sebagai semacam kelas atau workshop atau apapun itu sebutannya silahkan, cuman gue males untuk menyebutnya dengan embel-embel kelas atau workshop karena menurut gue terlalu berkomitmen dan terlalu ngeri banget dah, terlalu akademis banget menurut gue. Gue pengen acaranya tuh lebih lebih terdengar kasual dan santai, makanya acaranya izin ke WC namanya. Izin ke WC juga diambil dari salah satu video gue yang membuat gue waktu itu cukup naik, izin ke WC. Jadi kalau waktu itu gue tidak izin ke WC, ya acara itu tidak akan terjadi gitu. Dan kebetulan banget ini bukan cocok logi, gue izin ke WC itu 2014, 10 tahun yang lalu. Kayak pas banget gitu. Nggak tau ya, ini mungkin callingannya gue aja, kayak purpose-nya gue aja. Jadi gue pengen, mungkin start dari tahun ini gue akan ngadain acara izin ke WC ini setahun sekali, dan tentu saja tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Acaranya acara apa sih bang? Ya mungkin pertanyaan lu itu ya. Jadi acara itu gue akan bawain materi yang udah gue siapkan PPT-nya, ada 140 slides lebih. Dan itu memakan waktu cukup lama ya, kayak bisa 4-5 jam baru selesai karena sambil gue menceritakan juga, lebih ke gue cerita tentang perjalanan gue jadi content creator dari dulu sampai sekarang, cara-cara gue bikin konten dari awal sampai jadi, dari kosong nih sampai jadi di-upload itu seperti apa, prinsip-prinsip yang gue gunakan ketika gue konten dari dulu sampai sekarang, dan masih banyak lagi ngebedah konten gue, cara-cara gue nulis dan segala macemnya lah, intinya lah. Ya kalau anak-anak sekarang bilangnya daging banget lah, dari habis ngikutin acara itu tuh kayak, oh ini daging banget gitu. Sengaja gue tidak memungut biaya sama sekali biar gue, intinya gue cuman pengen ngomong sebebas gue tanpa paksaan dan suruhan dari siapapun. Jadi nggak ada kepentingan apapun di sini, cuman ini gue share ini loh, perjalanan gue ngonten dari dulu sampai sekarang, dan inilah cara-cara yang gue gunakan. Jadi tidak ada ekspektasi untuk lo yang datang itu kayak bakal dapet sesuatu, bisa belajar bikin skrip yang ini. Nggak ada. Sesimpel acara itu gue datang dan gue bagiin form. Total yang ngisi form tuh ada 740 orang yang bisa dan mau untuk datang pada hari yang dan tempat yang udah gue tentukan, dan gue cuma memilih 16. Ya bang, kenapa nggak diadain online dan kenapa nggak banyak gitu? Kan lu pengen berbagi bang. Ya jangan atur cara gue untuk berbagi ya. Kenapa 16? Karena simple aja, karena tanggal lahir gue 16, jadi kayak ya udah 16 orang aja gitu. Dan beberapa teman-teman gue di situ. Dari 740 orang yang ngisi form itu gue
baca satu-satu semuanya, dan yang paling menjadi pertimbangan gue adalah udah seberapa lama lu ngikutin konten gue dan kenapa lu mau ikutan acara ini. Simple banget. Dan tahun depan ketika gue adain lagi ya 16 orangnya bakal baru lagi gitu. Jadi gue pengen emang yang datang itu beneran orang yang tahu dan ngikutin konten gue, karena kalau enggak ya buat apa lu ada di sini. Acaranya gue bikin gratis. Terus juga kebetulan ada beberapa orang yang menyupport acara ini. Pertama, Ko Edward Tanujaya, itu dia adalah pemilik Cafe After Friday, salah satu cafe yang sering gue datengin di Gading Serpong. Ketika gue punya ide untuk bikin acara ini, gue langsung ngontak Ko Edward buat, boleh nggak gue minjem tempatnya, terus sebagai gantinya gue minta orang-orang yang datang nanti beli makan dan minum dari cafe itu gitu. Karena gue juga sering ke cafe itu, makanan dan kopinya enak. Terus ternyata boleh dipinjemin tempat, terus yaudah akhirnya terjadi. Dan kayak yang gue bilang di video, gue sering banget sharing-sharing kayak gini ke teman-teman gue. Dan sebelum gue adain acara ini, materi kan gue udah punya sebenarnya. Tapi belum gue susun aja gitu. Jadi 140-an lebih slides. Dan gue sering banget ngadain sesi sharing ini ke teman-teman gue yang emang pengen dan nanya gitu. Jadi total gue ada 8-9 kali mengadakan 8-9 kali sesi ini setelah gue ngumumin gue mau bikin acara izin ke WC ini. Jadi sebelum itu juga masih banyak sebenarnya ke teman-teman gue. Dan total di 8-9 grup pertemuan itu beda-beda ya. Ada kayak UMN kampus gue itu gue bikin biar apa ya. Ya udah nih alumni nih gitu kan. Terus habis itu ke Clean Sound Studio, ke grup content creator A, grup content creator B, C. Intinya yang teman-teman gue aja, yang kenal-kenal gue aja. Dan kebetulan banget Sony tahu gue pengen bikin acara ini dan mereka mau nyupport kamera ini, FX3. Dan ya, terima kasih banget ya. Ya nanti gue juga akan bikin kontennya tentang kamera ini lebih spesifiknya, cuman konten yang ini tuh lebih ke gue ceritain event recap dari acara yang kemarin aja. Thank you banget buat After Friday, buat Ko Edward, thank you banget juga buat Sony yang udah support acara ini dan membebaskan gue, bukan membebaskan juga sih, yang nggak nyuruh-nyuruh gue buat, oh ini boleh dibahas, ini nggak boleh dibahas, dan membebaskan gue lah, dan percaya sama gue. Intinya yang paling penting itu. Thank you buat yang udah percaya sama gue. Sebenarnya salah satu alasan gue nggak pengen bikin ini berbayar adalah, nggak tahu, gue pengen, ya udah, gue pengen bikin gratis aja, karena berbagi nggak akan bikin gue rugi, berbagi apa yang gue tahu nggak akan bikin gue rugi, jadi kayak, why not? Gitu. Tapi terbatas 16 orang biar gak terlalu banyak orang yang gue urusin, karena kalau terlalu banyak, kuenya pusing. Terima kasih paling mantep sih buat Sony ya, karena udah jadi salah satu brand juga yang menemani perjalanan gue konten dari dulu sampai sekarang. Ini belum masuk acara nih ya. Yaudah langsung singkat cerita aja ya. Oke, pas hari acara itu gue datang jam 10 pagi. Jam 10 pagi gue udah standby di sana, gue sarapan dulu, makan, terus ketemu beberapa teman-teman dan peserta yang emang gue suruh datang, gue minta datang lebih pagi biar pas jam 12 nanti langsung mulai tank gitu. Jadi mereka pada makan dulu, makan dan minum dulu, dan gue ladenin dulu, gue sapa dulu satu-satu, semuanya ngobrol, sekalian gue siap-siap tempatnya di lantai 2, gue siapin venue-nya kayak TV, setup monitor, terus habis itu setup bangku-bangkunya dan segala macem lah, intinya kayak gitu. Dan jam 12 tepat itu acaranya langsung gue mulai, acaranya, gue selesai ngomong itu jam 5-an sore. Jadi cukup lama tuh gue ngomong. Dan di tengah-tengah itu ada temen gue juga, editor buku gue, mungkin lu yang ngikutin gue perjalanan gue dari blog itu tahu. Ada Ri namanya, dia juga nge-share beberapa materi tentang kepenulisan, editor, ya gitu-gitulah intinya ada. Thank you udah mau bantuin acara UMKM ini. Gue bener-bener jadwalin hari itu tuh full buat di sana ngeladenin semua dah. Jadi gue pulang tuh sekitar jam 9 malam ketika kafenya udah tutup. Dan oh ya, peserta-pesertanya tuh banyak yang jauh-jauh datangnya. Pertama ada Royhan dari Jogja. Gue follow dia juga karena gue tahu konten dia, dan thank you dia udah mau ngisi opening stand up comedy sekitar 5 menit buat membuka acara izin gue kemarin. Terus habis itu dari salah satu pesertanya ada yang datang dari Bali, si Gogo. Jadi awal-awal itu gue dari jam 12 itu mungkin sampai jam 2 atau setengah 3 gue bawain materi gue dulu. Karena kebetulan materi gue dan daftar isi dari materi gue itu ada 8, jadi kayak 4-nya dulu, yang 4 yang awal tuh dibahas dulu 2,5 jam. Terus gue pengen istirahat ngomong dulu karena capek, gue minumnya banyak banget. Habis itu baru editor buku gue itu ngisi di sela-sela itu sambil gue istirahat dan mendengarkan. Habis itu ketika selesai, gue maju lagi sampai jam 5-an lah. Apa ya, yang gue bahas tuh banyak lah. Sebenarnya banyak yang gue bahas. Apalagi menurut yang nonton kayak ini udah bukan kayak acara lagi, bukan kayak sharing materi lagi, tapi lebih ke show gitu. Jadi mantep banget. Dan gue juga ngerasa pas sesi yang kemarin itu pas hari acaranya itu gue kayak sangat full power dan emosinya tuh mantep banget dah pokoknya dah. Ya total materi gue kurang lebih 140-an slides. Kenapa panjang banget ya? Karena
Ya karena gue ngonten udah dari 13 tahun yang lalu ya, jadi emang banyak aja gitu yang pengen gue bahas, dan itu tetap mungkin ya ketika tahun depan lagi gue adain, itu bakal bertambah lagi gitu. Oh ya, thank you juga buat yang kalau nggak salah namanya Jesse, dia salah satu orang yang bikin kayak sertifikat kelas ya gitu, jadi walaupun lo ikutan acara kelas ini gratis, tapi itu kayak tetap kelas gitu, ngerti gak sih? Kurang lebih acaranya ya gitulah ya, seru, kita saling ngobrol, saling ngebahas tentang dunia konten sekarang, ngebahas tentang gimana cara gue bikin konten, gimana cara gue bikin dialog di konten-konten gue biar natural. Sekaligus gue ketemu banyak teman-teman baru yang punya keresahan yang kurang lebih mirip, terus membuka perspektif baru lagi, dapat insight-insight baru. Pokoknya acaranya daging banget lah gitu kalau kata mereka ya. Itu kurang lebih acaranya event recapnya begitu aja. Nah, kedepannya mungkin ketika gue adain ini, ada tuh yang bilang, "Bang, roadshow dong bang, kesini. Betul sih, gue ingin berbagi, cuman kalau kayak gitu kan jadinya gue ngeluarin duit ya. Jadinya ya mungkin kalau ada yang mau sponsorin entah akomodasi, transportasi dan segala macam, gue sih tinggal datang bawa materi aja. Gue nggak pengen dibayar sama sekali karena emang nggak tahu, emang niat sharing aja gitu. Gue nggak pengen dibayar sama sekali, biar gue nggak bisa diatur untuk ngomongin apapun yang gue pengen ngomongin. Lebih ke gitu sih sebenarnya. Mungkin kalaupun ada yang berbayar ataupun kalaupun gue bikin apa ya, kayak kelas berbayarnya, intinya nggak akan online karena biar semuanya aman ya, biar nggak ada yang rekam, karena ya yang tahu-tahu aja lah gitu. Kalaupun suatu saat nanti gue bikin berbayar juga pasti materinya akan gue bedakan, karena ada beberapa part yang sangat mendingan yang datang-datang aja deh yang tahu, biar sama-sama aman gitu. Yang nggak tahu ya, kalau misalkan ada brand atau sponsor yang pengen mensponsori acara izin ke WC ini, intinya gue tetap akan kayak ngeliat dulu kayak objektifnya apa, karena kalau objektif gue dari awal adalah gue pengen sharing apa yang gue tahu, dan gue pengen orang-orang yang datang tuh emang tahu dan ngikutin gue gitu, karena kalau nggak ngapain. Ya mungkin ya sampai bertemu tahun depan lah ya. Ini gue juga dapat satu gift ya dari nih. Pertama gue dapet jaket, tapi jaketnya lagi di ini, jadi lagi di kamar gue, jadi nggak bisa gue ambil. Gue dapet gambar ini, mantep, autofocus Sony FX3, gokil. Ini dapat gambar gue dibikin versi dadadannya gitu. Gue megang stick biliar. Terima kasih Recomic. Terus habis itu yang tahu-tahu aja juga nih, kan gue sempet ngadain live streaming buat apa ya, bikin poster ya. Jadi ada satu orang yang akhirnya kepilih, si Dion namanya, dan gue minta kayak, poster lu bikin manual dah. Gitu, akhirnya dibawa tuh, ini PR dia nih. Dibikin gambarnya versi manual, dia gambar pakai apa namanya, pen. Terus habis itu gue kasih tugas juga buat membaca, lu pilih nih antara lu baca Sakamoto Days sama Dadadan. Kalau digabung tuh sekarang ongoing ada 300-an chapter, atau lu baca 300 chapter Kingdom. Akhirnya dia memilih yang baca Kingdom. Jadi kita ada ngobrol dulu sedikit. Pas dia datang, gue tanya kan, PR lu udah kelar belum? Udah baca 300 chapter Kingdom. Oke, kita bahas dikit, ngobrol, udah kelar. Habis itu gue bilang juga kalau lu berhasil melakukan itu nanti gue kasih desmet. Akhirnya dia pas event Komifuro kemarin kan gue di Jepang. Dia ke Butenjin terus habis itu pilih desmet. Mantap. Thank you buat semua yang udah terlibat, semua yang udah datang, semua yang udah membantu acara ini. So far nih nggak tahu nih videonya berapa lama nih, udah lama banget. Cuman walaupun video udah lama banget, autofocusnya dari Sony FX3 tetap ngiket ya dari awal ya. Goks. Nanti gue nggak sabar sih lihat hasil editannya kayak gimana. Ya gue juga nggak sabar ngelihat video-video feedgram gue nanti ke depannya setajam apa ya. Jadi hati-hati aja buat lo yang nonton konten gue dari HP, hati-hati nanti mata lo berdarah gitu. Kesilet karena gambarnya tajam banget. Kayaknya segitu aja, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.